yang baru. Ya, maka intinya dasarnya saudara, kita baca dulu ya sebelum kita lanjutkan. Kita lihat 2 Tesalonika. Kita pernah baca ini saudara, ayat ini adalah bagian surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. Ya, dan ini menjadi suatu pola, ya, menjadi dasar untuk kita mengenali kedatangan Yesus kedua kali saat ini. Dengan pola yang serupa seperti waktu Yesus datang pertama kali. Kita baca dulu ya. 2 Tesalonika 2, saudara. Ya, kita baca ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. 2 Tesalonika ayat 3 sampai 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Amin. Amin. Ya. Ini ayat kunci nih saudara. Ya. Janganlah memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Penyesatan itu banyak saudara. Ya, kalau kita tidak memiliki pegangan, ya, tidak memiliki standar, kita akan mudah sekali diombang-ambingkan. Ya, wah yang ini sesat, yang ini kayaknya bukan. Kita pakai perasaan kita sendiri. Kita pakai penilaian berdasarkan pikiran manusia. Itu bukan penilaian yang baik. Itu neraca yang serong. Ya, harus memiliki firman sebagai standarnya. Ya, tapi firman bukan dengan pengertian sendiri. Harus disingkapkan. Nah, 2 Tesalonika 2, saudara perhatikan. Jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Penyesatan itu berbagai cara, saudara. Iblis itu menyamar deh. Ya, ingat kan ayatnya ya? Iblis menyamar sebagai malaikat terang katanya. Pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Tubuh fisikal yang dipakai oleh iblis dengan benih dusta tidak sadar, saudara. Ya. Maka kita bersyukur, kita berharga ketika kita disingkapkan ini. Untuk apa? Bukan untuk diri kita sendiri, saudara. Satu saat, saudara, harus memiliki keberanian untuk menyampaikan ini, saudara, kepada dunia kekristenan. Ini pekerjaan rohani yang besar sekali, saudara, yang terjadi. Dunia tidak menyadari. Bersyukurlah kita kalau saudara menyadari ya. Tapi kalau saudara pun hanya mendengar dan menganggap ini sebagai pengetahuan saja dan hanya mencatat dan kemudian melupakannya, itu pun tidak berarti, saudara. Ya, maka betul-betul harus fokus, saudara. Nah, sekarang kita lihat ya. Jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Ini polanya. Sebab sebelum hari itu hari apa, saudara? Hari Minggu? Bukan, saudara. Hari itu adalah keselamatan, saudara. Penyelamat nih, saudara. Sebelum penyelamat itu muncul dan kita harus mengenali tempat di mana penyelamat itu berada supaya kita pun selamat, harus datang dahulu murtad. Ya, harus ada dulu kelompok pemurtad. Berarti apa yang murtad? Awalnya terima firman langsung dari Allah. Kalau di Wahyu, kembali kepada Wahyu, adalah kaki dia 7 utusan, Wahyu 1 ayat 20. Mengapa disebut kaki dia? Nah, dia punya terang awalnya. Tapi terang itu hanya menyala dari petang sampai pagi. Ingat? Jadi semua itu berhubungan, saudara. Kita jadi mengertinya. Ya, itu terjadi di zaman Musa. Ada kakedian di kemah sucinya Musa, ya kan? Ruangan pertama harus dilalui dulu. Harus muncul dulu pemurtad. Lalu sesudah itu, ya, dan harus dinyatakan dulu manusia durhaka. Siapa manusia durhaka? Yang harus binasa. Itu dijelaskan di ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Pekerjaan siapa ini, saudara? Iblis, ya kan? Naga. Kalau di Wahyu inilah munculnya pembinasa. Binatang berkepala 7 bertanduk 10. Bukan binatang, bukan monster secara fisikal. Ya. Tapi suatu organisasi, saudara. Ketika muncul, dia pun tidak sadar.
Hanya siapa yang sadar dan terbuka karena menyaksikan dan ditunjukkan oleh Yesus bahwa ini loh pemurtad, ini loh pembinasa sesuai dengan nubuat Wahyu. Hanya yang terima kitab terbuka pada awalnya. Gitu ya, saudara ya. Siapakah dia? Wujud kegenapan dari Rasul Yohanes, yaitu Yohanes baru kita sebut. Atau dia yang menang, mana kita belajar. Dia yang menang, terima apa? Mana yang tersembunyi. Bagi kita tersembunyi, termeterai. Tapi bagi yang terima awal, dan bukan dia yang buka materai. Inilah pekerjaan Yesus datang kedua kali, saudara. Jadi kalau saudara mengenali ini, kira-kira bergetar nggak saudara hatinya? Ini datangan Yesus kedua kali dinantikan oleh semua umat Kristen, bukan? Tapi tanpa sadar, ini semua sudah terjadi, maka harus disaksikan sampailah kepada kita. Ya, kemudian kita mengenalinya. Ya, ada pola pemurtad. Pemurtad dikalahkan oleh pembinasa. Perang yang pertama, Wahyu 13. Pakai apa dikalahkan? Pakai tanda. Tanda kita sudah belajar. Ya, tanda pada dahi, lengan, bilangan 666, ajaran dusta. Itu sama dengan anggur pecah bulan, Wahyu 18. Ya, tapi kemudian ada perang yang kedua, Wahyu 12. Ya, pembinasa yang sudah menjadi satu dengan pemurtad dikalahkan. Penyelamat muncul. Tempat keselamatan ini yang saudara harus temukan. Dia yang menang ada di mana sekarang yang harus kita temukan, saudara. Temukan bukan cari-cari di dunia ini, tapi di dalam Alkitab petunjuknya, nubuatnya. Nubuat dituliskan supaya ketika digenapi kita bisa percaya pada wujud kegenapan, ya kan? Wujud kegenapannya disampaikan kepada saudara. Saudara tidak dengan mudah menerimanya. Saya pun dulu begitu. Uji selidiki. Bagaimana selidikinya? Lihat firmannya. Cocok, saudara. Ketika cocok, 100%, 100%. Tidak tambahkan, tidak kurangkan. Saudara harus pastikan dan kemudian percaya. Dan kemudian taat. Itulah keselamatan, saudara. Ya, karena pada akhirnya ada penghakiman. Ya kan, Wahyu 20, ada lautan api. Itu nubuatan yang tidak mungkin tidak tergenapi, saudara. Ya. Nah, jadi demikian ya, saudara. Sekarang malam ini kita akan melihat satu hal lagi yang berkaitan dengan perang. Ya, dengan perang yang kemarin Yerusalem, ya, yang secara rohani, yang kemudian ada pembinasa dan kemudian ada diciptakan suatu generasi yang baru, ya. Ketika pemurtad atau langit yang pertama dan bumi yang pertama berlalu, maka ada langit yang baru dan bumi yang baru. Oke. Kita masuk kepada tingkat dasar bab yang ke-21. Oke, malam ini semoga saudara sudah menantikan ya tentang perumpamaan yang satu ini. Karena banyak diartikan sebagai hal yang fisikal atau hal yang jasmani. Yaitu mengenai apa? Perumpamaan langit dan bumi. Ya. Langit ya dalam bahasa Indonesianya itu diterjemahkan sebagai langit ya, tapi kalau saudara cek dalam bahasa Inggrisnya itu bukan sky tapi heaven. Ya. Jadi langit di situ sebetulnya sama dengan surga. Ya, dan bumi. Lalu perumpamaan tentang matahari, bulan, dan bintang-bintang. Siapa yang nggak tahu langit? Ya, siapa yang nggak tahu bumi, tempat di mana kita berada secara fisikal? Ya, siapa yang nggak tahu matahari, bulan, dan bintang? Tapi benda-benda ini dipakai oleh Allah untuk menjadi suatu perumpamaan. Ya, untuk menjadi suatu rahasia yang membungkus nubuat. Untuk apa? Ingat? Kenapa Yesus berkata-kata dalam perumpamaan, saudara? Ada dua alasan dia. Ingat? Rahasia. Kenapa Yesus berkata-kata dalam perumpamaan? Disembunyikan dari iblis. Ya. Lalu apa lagi? Karena sudah dinubuatkan. Buat Ya, Yesus datang pertama kali. Yesus sampaikan semua dalam perumpamaan karena sudah dinubuatkan. Mazmur 78 ya kan? Dan kemudian apa? Perumpamaan itu suatu rahasia. Untuk merahasiakan dari siapa? Dari musuh. Iblis nggak tahu, saudara. Dengan demikian, hanya yang bisa menerangkan nubuat, perumpamaan. Bukan saja menerangkan, saudara. Tetapi menunjukkan wujud-wujud kegenapan secara detail. Dari Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 2. Sehingga kita bisa terbuka pikirannya. Ternyata ini yang terjadi di Wahyu. Itu yang datang dari Allah, saudara. Ya.
itu sudah terjadi, maka waktu sudah dekat. Untuk apa, saudara? Untuk akhir dari pekerjaan Allah yang ada di Wahyu. Kalau saudara baca di Wahyu 20, akhirnya adalah apa? Hidup kekal dan hukuman kekal. Jadi sangat penting saudara mengenali perumpamaan. Ya. Jadi sekarang kita lihat dulu arti-arti perumpamaannya. Ya. Nah, saudara boleh catat dulu. Ya. Jadi di Alkitab, saudara sambil saudara mencatat, saudara dengarkan ya. Di Alkitab ada langit dan bumi secara jasmani. Ya. Ada langit, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu heaven. Ya, di dalam bahasa Indonesia terjemahkan sebagai langit. Ya, jadi surga atau langit dan bumi ya ada secara fisikal. Ada saja jasmani di Alkitab. Juga di Alkitab ada matahari, bulan dan bintang secara jasmani. Ya. Tapi yang mau kita pelajari malam ini adalah langit atau surga dan bumi secara rohani. Ya, karena ada di dalam nubuat nanti kita belajar. Dan matahari, bulan, dan bintang secara rohani atau perumpamaan. Apakah artinya langit atau surga itu? Arti langit atau surga adalah kemah. Kemah itu tempat, saudara. Ya, atau organisasi. Organisasinya Allah apa, saudara? Gereja. Ya, tempat di mana Allah berada. Karena surga adalah tempat di mana Allah berada. Ya, tapi bukan surga di dunia roh, di dunia fisik ini. Itulah organisasi bangsa pilihan. Itulah yang disebut langit. Bumi bagaimana, saudara? Dagingnya. Daging itu artinya manusianya, jemaatnya. Kalau gereja ada tempatnya ya kan, saudara ya kan? Dan jemaat yang datang itu adalah bumi. Gerejanya, organisasinya, itulah langit. Ya. Dan kemudian kita lihat matahari, bulan, dan bintang. Saudara, secara fisikal matahari, bulan, dan bintang ada di mana, saudara? Ada di langit, bukan? Ya, maka di dalam organisasi bangsa pilihan mesti ada struktur organisasinya. Maka ada pendetanya, pemimpin, gembalanya, itulah matahari. Sumber terang. Matahari sumber terang ya kan? Lalu ada penginjil. Penginjil dapatkan terang dari mana? Dari gembala, dari pendeta. Seperti bulan mendapatkan terang dari matahari dan mantulkan cahaya. Demikian juga bintang. Bintang orang kudus ini artinya jemaat, saudara. Orang-orang kudus itu artinya jemaat. Ya, jadi matahari, bulan, dan bintang itu artinya apa sebetulnya? Gembala atau pendeta, penginjil, bulan, bintang adalah jemaat atau orang-orang kudus. Artinya orang-orang yang ada di dalam organisasi. Ya. Oke, mari kita lihat secara satu persatu. Dan kita lihat dulu ayat kuncinya. Nah, ini sangat penting nih, saudara ya. Saudara catat ayat kunci untuk kita lihat, untuk mengawali ya pengertian kita tentang arti dari langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang. Kita buka Kejadian. Kita buka kitab Kejadian sekarang. Ya. Kejadian pasal 37. Kalau nanti saudara baca ini, mesti saudara mengenali kisah ini. Ya, ini suatu kisah yang terkenal. Saya yakin saudara sudah pernah baca semua. Ya, tapi saudara perhatikan nanti, ketika sambil membaca, saudara perhatikan ada komponen apa di dalam ayat ini, ya, yang berhubungan dengan materi kita malam ini. Oke, buka semua Kejadian pasal 37, ya. Sebagai latar belakang saja saudara, Kejadian pasal 37 ini adalah ya suatu kisah di mana seorang dari 12 anaknya Yakub yang namanya Yusuf, yang disebut juga si pemimpi, menceritakan mimpinya kepada orang tua dan saudara-saudara yang lain. Saudara lihat dari perkataan mimpinya Yusuf ini. Ada apa di situ? Mari kita baca ya. Kejadian 37 ayat 9 sampai 11. Kejadian 37 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu?
masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Amin. Saudara, kita mundur ke kitab Kejadian, bukan? Maka saudara nanti akan melihat betapa kita itu sedang dibukakan. Ya, karena kita tidak hanya mengambil ayat-ayat di Perjanjian Baru, tetapi kemudian kita melihat apa yang terjadi di dalam mimpinya Yusuf untuk menerangkan tentang matahari, bulan, dan bintang. Berarti memang suatu firman yang berkaitan satu sama lain, saudara. Ya, tapi kita tidak akan bisa mengenalinya dengan pikiran kita sendiri. Oke, kita lihat mimpi Yusuf. Ya, Yusuf bilang apa? Aku bermimpi pula, katanya. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang. Matahari, bulan, dan bintang di dalam mimpinya Yusuf. Sujud menyembah kepada Yusuf. Saya tentu mengetahui mimpi ini, ya kan? Setelah itu diceritakan kepada ayah dan saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku, ibu, saudara, matahari, bulan, dan bintang. Bagaikan Yakub, istrinya, ibu dari anak-anaknya, dan saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf. Matahari, bulan, dan bintang bagaikan keluarganya Yakub, atau keluarga Yakub diumpamakan seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang, saudara. Keluarga Yakub, saudara. Bapak Ibu saudara tahu, itulah asal mula dari bangsa apa? Israel. Yakub di Kejadian pasal 32, namamu tidak lagi disebut Yakub, tapi Israel. Yakub punya 12 anak. Maka dari keturunan itu menjadi suatu bangsa Israel yang besar. Di zaman apa? Musa. Maka matahari, bulan, dan bintang adalah suatu lambang, perumpamaan tentang bangsa pilihan, saudara. Kalau ada kemah, ya ini keluarganya Yakub, saudara. Ya, tempat di mana Yakub dan anak-anaknya berada. Itu ada kemahnya. Maka diumpamakanlah Yakub itu bagaikan matahari. Dan ada bulan, ibunya. Dan ada bintang-bintang. Maka menjadi suatu organisasi. Menjadi suatu bangsa pilihan. Maka bangsa pilihan itu dilambangkan atau diumpamakan menjadi matahari, bulan, dan bintang. Sampai sini bisa tangkap ya, saudara. Dan saya lihat dengan menggunakan ciri secara fisikal dari matahari, bulan, dan bintang yang jasmani, kita bisa mengerti bahwa keluarga Yakub atau bangsa Israel adalah langit atau surga. Karena matahari, bulan, dan bintang adanya di langit secara fisikal. Bapak Ibu bisa tangkap sini? Ya. Maka dengan kata lain, saudara, langit atau surga adalah kemah, tempat di mana bangsa pilihan itu berada, saudara. Bangsa pilihan siapa? Bangsa pilihan Allah, bukan bangsa pilihan siapa-siapa. Israel saja jasmani di zaman Yakub adalah, atau di zaman Musa yang kemudian menjadi suatu bangsa yang besar, adalah bangsa yang sudah dinubuatkan sejak zaman Abraham, ya kan? Maka menjadi bangsa pilihan. Itulah surganya atau langitnya. Ya, dengan matahari, bulan, dan bintang. Ada pemimpinnya, ada penginjil, ada jemaatnya. Ya. Maka beranjak dari Kejadian pasal 37 ini, saudara. Ya. Maka tempat di mana bangsa pilihan berada diumpamakan sebagai langit, ya, atau surga. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai perumpamaan langit dan bumi, surga dan bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Perumpamaannya dulu saudara mengerti. Setelah itu kita akan melihat nubuat-nubuat di dalam kitab suci, terutama di kitab Perjanjian Baru, Wahyu, yang mengandung perumpamaan
langit dan bumi serta matahari, bulan dan bintang, sehingga kita mengenali pola nubuatannya. Ya. Sekarang ciri-ciri secara fisikal dari langit, saudara. Bagaimana saudara kalau melihat langit? Apa langit, saudara? Sangat tinggi ya, saudara ya. Banding daratan, saudara. Kita di daratan, di bumi ya. Coba lihat ke langit. Wah, itu ya. Langit tidak bisa kita lihat ujungnya ya kan. Berarti sangat tinggi. Ya, maka langit ya atau surga, kalau dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai heaven, itu adalah tempat di mana Allah berada. Saudara pernah dengar? God is the most high. Ya, Allah adalah ada di tempat yang paling tinggi. Ya, Allah ada di surga, di dunia roh. Tetapi di dunia fisik ini, saudara, ada yang disebut sebagai langitnya atau surganya. Tidak di sembarangan tempat. Itu adalah tempat di mana bangsa pilihan berada. Itulah artinya langit atau surga. Dan jemaat yang berada di dalamnya menjadi bumi. Jadi kemah atau tempat di mana bangsa pilihan berada itu adalah diumpamakan sebagai langit atau surga. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara kiranya bisa tangkap. Ya. Sekarang kita konfirmasi, saudara, dengan firman. Ya. Kita lihat Wahyu pasal 13. Oke. Ingat, ya, langit ya, ada di atas. Langit adalah kemah, tempat, organisasi bangsa pilihan. Ya, dan bumi adalah jemaat, manusia. Sekarang kita lihat Wahyu pasal 13 untuk mengkonfirmasi hal ini. Saudara lihat Wahyu pasal 13 ayat yang ke-6. Ya, silakan dibaca. Wahyu 13 ayat ke-6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Amin. Amin. Ya. Jadi, saudara, karena kita sudah tahu sekarang arti dari langit dan bumi. Langit adalah tempat organisasi bangsa pilihan Allah di dunia fisik ini. Maka sekarang kita lihat ayat di Wahyu 13 ayat 6. Ya, ingat Wahyu 13 tentang apa, saudara? Perang yang pertama. Ya, pemurtad dikalahkan oleh pembinasa. Pemurtad adalah Yerusalem, kemarin kita belajar. Ya, dikalahkan oleh Babel, binatang berkepala 7 berdanus 10. Pemurtad adalah awalnya pilihan Allah, saudara. Ya, maka tempat di mana Allah berada, surganya. Maka sekarang kita bisa mengerti. Ia membuka mulut untuk menghujat Allah. Siapa ia di sini? Binatang. Ya, pembinasa. Ia membuka mulut untuk menghujat Allah, menghujat namanya. Dan apa, saudara? Kemah kediamannya. Ya, dan semua yang mereka yang diam di surga. Kalau saudara nggak mengerti tentang arti langit dan surga atau surga seperumpamaan, maka sulit mengerti, ya kan? Bagaimana itu binatang bisa ada di surga? Ini bukan bicara surga di dunia roh. Tapi langit atau kemah kediamannya adalah bangsa pilihan di dunia fisik ini, saudara. Wujud kegenapannya siapa? 7 utusan yang muncul karena ini di Wahyu. Ya, maka 7 utusan adalah langit yang pertama dia. Kenapa disebut yang pertama? Dia mewakili bangsa pilihan saat ini, generasi Israel rohani yang sudah menjadi gelap dan dikalahkan oleh pembinasa. Maka pembinasa masuk ke tempat kediaman Allah. Saudara ya, saudara ya. Oke, jadi kemah bangsa pilihan berada adalah langit atau surga. Ya. Nah, kalau saudara lihat lagi ciri fisikal langit, ya. Langit itu memberikan hujan, ya kan, saudara? Memberikan air kepada bumi, ya. Betul kan? Ya, hujan itu datangnya dari atas, ya. Atau apa? Matahari ada di atas, ada terang. Berikan kepada bumi. Bapak Ibu saudara ingat, air terang adalah apa, saudara? Dalam bahasa perumpamaan. Air terang artinya apa? Firman.
Ya, jadi langit itu, ya, tempat di mana Allah berada itu, dia memberikan firman kepada bumi. Ya, maka bumi adalah manusianya, saudara. Ya, jemaatnya itu bumi, saudara. Ya, bumi menerimanya, terima air, terima firman dari mana? Dari kemahnya Allah, tempat di mana Allah berada, bangsa pilihan. Jemaat yang menerima itulah buminya. Jadi bumi secara rohani dia terima air dan terang. Secara rohani dari mana? Dari langit. Ya, secara rohani. Ya, maka langit dan bumi itu adalah satu organisasi sebetulnya. Ya. Langit dan surga dan bumi itu organisasi bangsa pilihan. Berarti tempat di mana awalnya Allah berada, saudara. Oke. Ya, tapi tempat di mana Allah berada ini, saudara, yang awalnya muncul sebagai terang, punya jemaat, takidian dia murtad, meninggalkan kasih yang mula-mula, ya, meninggalkan firman Allah, sehingga apa, saudara? Dibinasakan. Maka ada binatang yang masuk ke kemah kediaman Allah, dan mereka semua yang diam di surga. Itulah langit dan bumi yang murtad. Murtad, saudara. Ya, mari kita konfirmasi dengan satu ayat lagi. Wahyu 13 ayat yang ketiga. Ya, Wahyu 13 ayat yang ketiga. Wahyu 13 ayat ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Amin. Amin, ya. Bapak Ibu saudara ingat ya, ini belum Bapak Ibu belum bisa mengertinya secara keseluruhan, ya, karena masih belum belajar tentang wujud-wujud kegenapannya. Tapi saudara ingat, tampak kepadaku satu dari kepala yang mana, saudara? Masih ingat? Ini bicara mengenai binatang dengan 7 kepala, ya. Ya, paling tidak Bapak Ibu saudara sudah mengerti kepala artinya pemimpin. Ada tanduk, ya, diberi otoritas dari kepala. Satu organisasi nih. Ya. Nah, nanti mengenai kenapa kepalanya ada luka yang membahayakan hidupnya, ini nanti akan dijelaskan. Ya, tapi bukan malam ini, saudara. Yang sekarang mau fokus lihat seluruh dunia heran. Seluruh dunia heran dan kemudian apa? Mengikuti binatang itu. Kalau ini dunia secara fisikal, bagaimana, saudara? Bapak Ibu sudah bayangkan seluruh dunia secara fisikal ikut binatangnya binatang yang mana? Karena kita mengerti dunia di sini adalah apa, saudara? Kalau dalam bahasa Isu, earth, ya, bumi. Jadi artinya apa? Ya, ingat Wahyu pasal 13. Pemurtad dikalahkan oleh pembinasa. Pemurtad adalah organisasi, saudara. 7 utusan. Ya, awalnya Allah berada di situ. Allah adalah firman. Punya firman dia. Ya, kemah ini kemudian memberikan firman-Nya kepada bumi, kepada jemaat, langit dan bumi. Tapi kemudian mereka murtad. Akibatnya apa? Ada pembinasa yang masuk. Ya, jadi di langit dan bumi ini ada pembinasa. Pembinasa ini adalah siapa, saudara? Ingat? Binatang. Binatang adalah lambang dari orang yang tidak memiliki pengenalan akan firman. Dia pakai ajaran dusta. Pembinasa yang masuk ada wujud kegenapannya, saudara. Itulah binatang berkepala 7 bertanduk 10. Seluruh dunia heran mengikut binatang. Artinya apa, saudara? Langit dan bumi yang pertama, yang awalnya punya kasih yang mula-mula, awalnya punya terang dari Allah. Tapi karena murtad, terang itu redup. Akibatnya apa? Pembinasa masuk, saudara. Perang ajaran. Kasih ajaran, anggur percabulan, sama seperti yang dunia kekristenan dapatkan. Sehingga mereka mengikut binatang, menjadi satu dengan pembinasa. Perang pertama, kalah, ya kan? Pemurtad dikalahkan pertama, maka itu pemurtad dikalahkan pembinasa. Maka itu adalah langit yang pertama dan bumi yang pertama berlalu. Kalau nanti kita lihat Wahyu pasal
21, saudara. Sampai sini Bapak Ibu saudara bisa ikuti. Ini makanan keras sekali. Saudara, kalau kehilangan fokus akan sulit sekali mengikutinya ya. Maka nanti ada rekaman yang saudara bisa dengar lagi. Ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat saudara. Wahyu pasal 21. Tolong baca ya. Wahyu 21. Di sini saudara akan melihat ada langit yang pertama dan bumi yang pertama. Saya harapkan saudara bisa tangkap. Langit yang pertama dan bumi yang pertama adalah pemurtad. Ya. Dan laut yang tidak ada lagi adalah pembinasa. Dan itu sebetulnya melambangkan atau mewakili seluruh dunia kekristenan saat ini. Ya, berlalu untuk diciptakan langit lagi. Ada langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, sekarang kita baca dulu ya. Wahyu 21 ayat yang pertama. Wahyu 21 ayat yang pertama, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Amin. Amin. Bisa tangkap secara artinya? Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Berapa banyak saudara, saya pun dulu berpikir, oh nanti diciptakanlah langit dan bumi secara fisikal yang baru. Bukan saudara. Langit dan bumi artinya apa? Kemah, bangsa pilihan. Bumi adalah jemaat. Jadi ada satu gereja yang muncul saudara. Mewakili gereja kekristenan sebetulnya. Itulah langit yang pertama dan bumi yang pertama. Kenapa berlalu saudara? Karena murtad. Ya. Maka ketika kita melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ingat pembinasa adalah binatang berkepala 7 bertanduk 10. Muncul dari mana-mana? Muncul dari laut. Laut adalah dunia orang percaya. Airnya asin. Ya. Maka di masa kedatangan Yesus kedua adalah ukat yang dilempar ke laut untuk kita ditarik. Kita ada ikan-ikan. Ya, jadi langit yang pertama dan bumi yang pertama yang berlalu adalah pemurtad, saudara. Awalnya tempat di mana Allah berada, maka disebut langit atau surga. Awalnya punya firman, saudara. Ya, ini ada realitas wujud kegenapannya. Ya, jadi bukan seperti yang tadi saya sampaikan, bukan orang dari agama Kristen pindah ke agama yang lain, saudara. Tetapi ada wujud kegenapannya. 7 utusan. Awalnya bintang, 7 bintang di tangan kanan Yesus. Tapi kemudian meninggalkan kasih yang mula-mula, meninggalkan firman. Maka dibinasakan. Pembinasanya muncul dari dalam mana? Dari dalam laut. Tapi keduanya berlalu. Ya. Perang itu diakhiri dengan keselamatan. Keselamatan adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ada pekerjaan apa di akhir zaman ini, saudara? Generasi bangsa pilihan, yaitu kekristenan atau Israel yang rohani, berlalu, saudara. Kemudian Allah ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Generasi Allah, kerajaan Allah yang baru, saudara, yang tidak akan berakhir lagi untuk selama-lamanya. Saya ingat waktu Yesus datang pertama kali pun polanya sama ya kan? Israel jasmani berakhir. Yesus ciptakan Israel rohani. Tetapi Israel rohani kekristenan menjadi ladangnya Yesus yang tertabur 2 jenis benih ya kan? Di akhir zaman adalah masa menuai. Yang dituai menjadi generasi yang baru atau langit yang baru dan bumi yang baru, bangsa pilihan Allah yang baru. Jadi saudara, langit yang baru dan bumi yang baru, ya, langit yang pertama dan bumi yang pertama berlalu. Kalau saudara lihat gambar ini kan ada langit, ada bumi ya. Yang kita pikirkan apa? Oh, langit dan bumi secara fisikal nanti berlalu, hilang gitu ya, hancur. Baru nanti Allah ciptakan
langit dan bumi yang baru seperti ini gambarnya kira-kira. Tapi bukan ini yang terjadi, saudara. Bukan yang fisikal ini, saudara. Ya, kiranya ini sedikit banyak melegakan kita, ya, saudara. Ya, tidak ada kiamat secara fisikal. Karena itu adalah langit dan buminya adalah secara perumpamaan. Wahyu 21, langit yang pertama dan bumi yang pertama berlalu. Ya. Dan diciptakanlah langit yang baru dan bumi yang baru, bukan secara fisikal atau secara jasmani. Apa yang dimaksud langit yang pertama dan bumi yang pertama? Itulah yang awal muncul, saudara. Gereja 7 Tusan. Wahyu 1 ayat 20. Yang muncul dari tengah-tengah dunia kekristenan. Ya, bukan berasal dari denominasi manapun di dalam dunia kekristenan, kan? Susah tahu denominasi, ya, aliran, ya. Gereja kan sekarang banyak aliran, ya kan? Ada yang mainstream, Presbyterian, ada yang Katolik, ada yang karismatik, begitu ya, saudara, ya. Maka langit yang pertama dan bumi yang pertama, saudara, bukan berasal dari satu denominasi manapun di dunia kekristenan. Dia dapatkan langsung dari Allah. Makanya ada di tangan kanan Yesus 7 bintang. Ya, ada realitas fisikalnya, nanti belajar di tingkat atas. Inilah langit dan bumi yang pertama. Kemah bangsa pilihan. Ingat, langit artinya apa? Surga, tempat di mana Allah berada. Bumi adalah anggota jemaat. Dengan munculnya, ya, dengan munculnya pemurtad atau langit yang pertama dan bumi yang pertama dari dunia orang kekristenan, itu sebetulnya harusnya sudah menyadarkan kita bahwa nubuat di Wahyu sudah digenapi. Jadi ini sudah muncul, saudara. Ya, tetapi kemudian gelap, ya kan, murtad, ya, dan dibinasakan perang pertama. Maka ada penyelamat, ada Dia yang menang. Oke, Dia yang menang kemudian memberitakan firman bagaikan suara sangkakala, ya kan? Untuk kemudian melalui Dia diciptakanlah langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah Wahyu pasal 21 ayat yang pertama, saudara. Yang kita bisa mengenali arti ini dari Kejadian pasal 37 dan pola apa yang terjadi waktu Yesus datang pertama kali. Nah, jadi saudara, inilah arti langit dan bumi. Ya, langit dan bumi. Langit adalah kemah, organisasi bangsa pilihan Allah. Tempat di mana Allah berada. Allah adalah firman. Jadi awalnya ada firman Allah. Bumi adalah jemaatnya yang ada di situ, manusianya. Dua, langit dan bumi. Muncul dulu Dia. Tapi sayangnya mereka murtad, kehilangan kasih yang mula-mula, kehilangan firman, kehilangan terang. Maka dibinasakan. Binatang masuk, menghujat nama Allah, ya, menghujat kemahnya, dan orang yang diam di surga katanya. Sekarang kita bisa tangkap. Itulah pemurtad yang dikalahkan oleh pembinasa. Berlalu, saudara. Maka kita seharusnya, untuk bagaimana kita? Apa hubungannya dengan kita? Kita harus mengenali pemurtad, pembinasa adalah ada di dunia kekristenan, laut. Ya. Maka kita tidak boleh berada di sana lagi. Harus mengenali tempat keselamatan. Ingat, berhubungan dengan apa kemarin? Ketika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Pegunungan adalah Gunung Sion, saudara. Itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Kemah yang baru. Ya, atau organisasi gerejanya Allah yang baru. Dengan jemaat buminya. Ya, itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan secara fisikal, tapi satu generasi yang baru. Sampai sini saya bisa tangkap, bisa ikuti, ya. Semoga bisa ikuti ya, saudara ya. Tapi seperti saya sampaikan, ini makanan ini keras banget nih, saudara ya. Jadi nanti dengarkan rekaman lagi. Atau kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Sekarang kita lanjut dulu, saudara. Setelah kita tahu langit dan bumi, ya, sekarang kita mau lihat secara lebih detail lagi apa itu matahari, bulan, dan
bintang. Ya. Matahari, bulan, dan bintang artinya apa? Matahari itu gembala. Gembala itu pendeta, saudara. Ya. Jadi dialah yang punya firman. Ingat, matahari sumber terang. Ya. Lalu di dalam gereja atau organisasi ada matahari, bulan, dan bintang. Ada gembala atau pendeta pemimpin, kepala, ada penginjil. Penginjil memberikan firman yang datangnya dari pendeta, ya kan? Seperti bulan yang memantulkan cahaya dari matahari. Dan bintang-bintang adalah jemaat atau orang-orang kudus. Maka matahari, bulan, dan bintang adalah lambang dari bangsa pilihan. Ingat, matahari, bulan, dan bintang ada di mana? Ada di langit. Maka ada di mana? Ada di kemah bangsa pilihan. Ya. Maka ada di langit, matahari, bulan, dan bintang. Jadi ada organisasi yang Allah utus awalnya, yang membuka jalan. Sekali lagi, siapa itu? Kakidian, 7 utusan, Wahyu 1 ayat 20. Dengan ada organisasinya, berarti ada apa? Ada pemimpinnya, ada penginjilnya, ada jemaatnya. Ya, dan inilah sorga atau langit yang pertama. Ya, ingat, matahari, bulan, dan bintang di dalam mimpinya Yusuf. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Saudara sudah mengerti artinya, perumpamaan-perumpamaannya. Langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang. Ya. Sekarang kita lihat nubuatnya, saudara. Ya. Kiranya saudara masih tetap fokus ya. Sebentar ya, kita lihat ya. Saya lebih detail sedikit. Kita lihat nubuatannya. Ya. Apakah Bapak Ibu dan saudara pernah membaca nubuatan yang berhubungan atau mengandung perumpamaan matahari, bulan, dan bintang? Sudah pernah? Itu ada kitab Matius dan di kitab Wahyu, saudara. Ini sangat menarik. Ya, mari kita baca Matius. Ya. Oke, sebelumnya kita breakdown dulu ya. Saudara boleh catat ya. Tapi sebenarnya sudah dicatat kan tadi kan. Matahari adalah gembala, bulan penginjil, bintang anggota jemaat. Maka itu semua ada di langit. Ya, kemah bangsa pilihan, sorga atau langit dan bumi. Ya. Sekarang kita lihat, saudara, Matius pasal 24. Ya. Kita baca Matius 24. Ya, saudara buka semua Matius pasal 24. Ya. Matius 24 adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Oke. Kita lihat ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Oke, saudara buka ya. Fokus saudara karena isinya sangat penting dan ini berhubungan dengan perumpamaan-perumpamaan langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang. Dan lihat polanya saudara, urutannya. Oke, kita baca. Silakan. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bumi tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Amin. Amin. Saudara, kalau saya sampaikan bahwa Matius 24 ayat 29 sampai 31 ini sudah digenapi, saudara. Berarti sudah ada eventnya, sudah ada kejadiannya, realitas fisikal. Maka ini bukan matahari, bulan, dan bintang secara jasmani. Sekarang perhatikan ayat 29. Saudara, ada kalimat yang cukup menggelitik ya, saudara ya. Tapi kita bisa mengertinya. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Apa maksudnya ada siksaan, saudara?
Ingat perang. Di dalam peperangan bagaimana saudara? Yang menang menyiksa yang kalah ya kan saudara. Maka ini bicara tentang peperangan. Ingat Matius 24 juga kita kemarin belajar ya kan? Ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Itulah siksaannya. Berarti setelah pemurtad muncul dan pemurtad atau 7 utusan itu muncul, kemudian murtad dan dikalahkan oleh pembinasa, pembinasa datang, binatang itu menghujat kemahnya Allah, ingat? Maka apa saudara? Matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Ingat apa itu matahari, bulan, dan bintang? Gembala, pendeta, penginjil, anggota jemaat. Anggota jemaat yang mana? Gembala yang mana? Penginjil yang mana? Langit yang pertama, saudara. Pemurtad, 7 utusan ini. Jadi ketika perang itu terjadi, pembinasa masuk, maka akibatnya apa? Perang apa, saudara? Perang ajaran. Perang firman. Tidak ada lagi firman kebenaran yang awalnya mereka miliki. Tidak ada lagi terang. Makanya matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Bukan matahari, bulan, dan bintang secara fisikal, saudara. Bayangkan kalau saudara kekeh itu apa ya? Bersikeras bahwa di sini adalah matahari, bulan, dan bintang secara jasmani yang saudara mau tunggu sampai ujung akhir dunia pun nanti pada penghakiman tidak terjadi, saudara. Dan akibatnya maka kita tidak mengenali nubuat ini. Ketika tidak mengenali, maka apa yang terjadi, saudara? Lihat ayat 30-nya. Sesudah apa yang terjadi, pemurtad dikuasai oleh pembinasa, saudara harus melihat apa? Anak manusia, saudara. Yesus datang di atas awan-awan. Tapi Yesus datang di atas awan-awan itu, saudara perhatikan, harus didahului oleh matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, bukan? Jadi harus ada peristiwa pemurtad, dikalahkan oleh pembinasa, perang yang pertama. Itu menjadi ciri bahwa Yesus datang kedua kali, saudara, di atas awan-awan. Ingat, awan-awan artinya apa? Dunia roh. Yesus datang pertama kali dalam bentuk fisikal. Dia datang kedua kali dalam bentuk roh. Bagaimana dia datang di dalam awan-awan dalam bentuk roh? Dia bekerja lewat tubuh jasmani seseorang yang menerima kitab yang terbuka, saudara. Maka ingat tadi 2 Tesalonika, jangan disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Harus datang dahulu murtad. Itulah matahari, bulan, dan bintangnya Allah yang awalnya terang, tapi kemudian menjadi jatuh gelap karena dikuasai oleh pembinasa, manusia durhaka yang harus binasa. Ya, hari itu terjadi setelah Anak manusia itu turun, Yesus itu datang setelah peristiwa pemurtad, pembinasa, perang yang pertama. Dan saudara lihat, Yesus datang dengan apa cirinya, saudara? Ia menyuruh keluar malaikatnya meniup sangkakala yang dahsyat. Bapak Ibu saudara, apakah masih ingat arti sangkakala? Firman. Apakah maksudnya sangkakala secara fisikal? Yang saudara mau nantikan, suaranya suara secara fisikal? Apa arti sangkakala? Penginjil. Ya, manusia ya kan? Manusia. Ya, manusia. Ya. Dan suara sangkakala adalah apa, saudara? Firman. Suara memberitahukan dosa dan pelanggaran umat, dan suara ini mengumpulkan orang-orang pilihan. Bapak Ibu saudara perhatikan Matius 24, ketika melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Sangkakala hanya ditiup di mana, saudara? Di Gunung Sion, bukan pegunungan. Bagaimana orang-orang itu bisa berkumpul, melarikan diri? Harus dengar suara sangkakala. Siapakah sangkakala ketujuh? Kita sudah belajar kan, saudara? Itulah yang diutus oleh Yesus. Yohanes baru di dalamnya punya kitab yang terbuka, maka dia bersaksi. Ketika dia bersaksi, itulah suara sangkakala, saudara. Suara sangkakala itu menggetarkan hati kita. Benar nggak ya ini? Jangan-jangan sesat. Oh, kenapa saya dihakimi? Saya kok dibilang ada di laut? Oh, laut itu kok dunia orang percaya kekristenan. Gempa bumi, saudara. Tapi uji selidiki, bukan juga asal telan aja ya kan? Saudara, uji selidiki, pastikan dengan ayatnya, lihat hubungannya dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain, karena tidak terpisah, dan itu semua berhubungan, saudara. Ada benang merah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sangkakala yang ditiup untuk apa? Mengumpulkan orang-orang pilihan, saudara.
Sekarang kita lihat gambarnya, ya. Kalau saudara lihat, ya, lalu kita artikan secara fisikal, ya, apa yang saudara bayangkan ketika nubuat di Matius 24? Ini nubuat perkataan siapa, saudara? Perkataan Yesus, ya kan? Apa yang saudara pikirkan? Matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Satu bintang aja, saudara, bumi udah bagaimana ya, saudara ya? Maka apa yang kita pikirkan? Hancur lebur. Ketika hancur lebur, apa yang terjadi, saudara? Dunia ini, kita juga sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana Yesus mengumpulkan orang-orang pilihan? Sulit, ya kan? Sulit sekali diterima. Tapi kalau kita tahu bahwa matahari, bulan, dan bintang adalah suatu bangsa pilihan yang muncul, dan itu adalah 7 utusan, pemurtad yang harus muncul dulu, awalnya punya terang, makanya disebut matahari, bulan, dan bintang, dan adanya di langit. Langit adalah surga, tempat di mana Allah berada. Itu adalah firman, tetapi kemudian murtad, meninggalkan firman, meninggalkan kakidian, terang itu, meninggalkan kasih yang mula-mula. Akibatnya apa? Gelap. Dan itu disebut siksaan. Berarti ada perang. Wahyu pasal 13. Ketika itu terjadi, maka anak manusia datang di atas awan-awan dalam bentuk roh, dan ia menyuruh malaikat. Bapak Ibu ingat? Di tangan Allah kitab itu termeterai. Kemudian Yesus bukanya, lalu diberikan kepada malaikat. Malaikat diutus untuk berikan kepada Yohanes yang baru. Yohanes baru menjadi sangkakala, saudara. Tidak mudah kita mengerti. Tidak bisa ada seorang pun yang mengertinya tanpa ada yang melihat wujud kegenapannya terlebih dahulu. Bagaimana Yohanes baru melihat wujud kegenapannya? Apakah dengan pikiran sendiri? Bukan, saudara. Yesus tunjukkan kepada Yohanes yang baru. Coba kita baca Wahyu pasal 22. Ya. Kita baca Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Ayat 8 dan 16, saudara ya. Ini sering saya ulangi, tapi saudara lihat hubungannya dengan ini. Ya. Wahyu 22 ayat 8, kemudian ayat 16. Wahyu 22 ayat yang ke-8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat yang ke-16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Amin. Ya. Jadi anak manusia, Yesus datang kedua kali. Pekerjaannya adalah membuka materai. Ya. Maka dia datang di atas awan-awan. Dia datang dalam bentuk roh. Pekerjaannya itu yang harus Bapak Ibu kenali. Membuka materai artinya wujud-wujud kegenapannya muncul. Dan Yesus memperlihatkannya kepada siapa, saudara? Lihat ayat yang ke-8. Aku, Yohanes. Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya. Semua, saudara. Kalau dikatakan semua berarti mulai dari Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Semua wujud-wujud kegenapannya. Dan itu harus dimulai dengan apa, saudara? Kakidian muncul, 7 utusan muncul, langit yang pertama dan bumi yang pertama. Matahari, bulan, dan bintang ada di situ. Tapi kemudian gelap, jatuh, berguguran. Baru kemudian keselamatan datang. Lewat yang diutus oleh Yesus. Maka Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku, saudara. Yesus mengutus malaikat. Ingat Matius 24. Ya, sesudah siksaan itu, maka aku melihat matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuh. Lalu tampak tanda anak manusia di langit, datang di atas awan-awan. Dan dia menyuruh malaikatnya keluar, meniup sangkakala. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Untuk apa? Memberi kesaksian. Kesaksian inilah suara sangkakala, saudara. Kesaksian tentang semuanya ini. Kepada siapa? Kepada satu orang. Kepadamu. Kepadamu bagi jemaat.
Mu di sini adalah Yohanes, ya kan? Bagaikan sangka kala. Dan Yohanes tidak menerima ini hanya untuk dirinya sendiri. Dia bertugas bersaksi. Ketika bersaksi, maka menjadi suara sangkakala. Yohanes menjadi sangkakala yang ditiup oleh malaikat. Bapak Ibu pastikan untuk mengenali ini. Ya, ini adalah kegenapan yang sudah terjadi, saudara. Bagaikan bahtera keselamatan yang dunia tidak menyadari. Apabila Bapak Ibu bisa menyadari ini adalah hal yang berharga, bukan? Tapi sekali lagi, Bapak Ibu bagaimana mengenalinya? Bapak Ibu harus uji selidiki, pastikan dengan ayatnya. Standarnya adalah firman, saudara. Bukan pikiran kita sendiri. Ya, lihat kembali ayatnya. Maka ada apa? Pekerjaan orang-orang pilihan yang dikumpulkan. Dikumpulkan artinya apa? Tahu ke tempat keselamatan ada di mana. Dan berpindah. Berlari. Ketika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ketika kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke Gunungan. Dan saudara, ketika bangsa pilihan itu dikumpulkan, ini adalah suatu pekerjaan penciptaan kerajaan yang baru, bukan? Inilah bangsa Allah, zaman yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru, saudara. Sekarang ayat pertemuan kita malam ini, mari kita tutup dengan Wahyu 21. Ya, saya akan bacakan, saudara. Apa yang terjadi ketika langit yang baru dan bumi yang baru ini, ya, sekarang sudah terjadi, diciptakan, dan pekerjaan ini terus berlangsung. Maka suara sangkakala yang saudara dengar bukan suatu pengajaran yang biasa saudara dengar, ya kan? Saya yakin Bapak Ibu saudara juga pernah, atau mungkin juga saat ini sedang belajar di salah satu pemahaman Alkitab di tempat lain. Tapi saudara harus bandingkan, ya, dan saudara harus melihat perbedaannya. Dan ini tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Karena apa? Karena disinilah tempatnya sangkakala itu ditiup. Ya, Wahyu 21, kita tutup dengan Wahyu 21. Ya, saya akan bacakan lagi dari ayat yang pertama. Ya, dan saya akan akhiri di ayat yang keempat. Dan kiranya saudara mengenali betapa pentingnya melihat langit yang baru dan bumi yang baru, saudara. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama berlalu, dan laut tidak ada lagi. Ya. Dan aku melihat kota kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah. Lihatlah apa, saudara? Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Saudara, nanti kita akan belajar doa Bapa kami. Doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Allah yang mana yang datang? Inilah kerajaan surga di dunia roh, kemah atau kota kudus Yerusalem baru. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, saudara. Tapi nggak turun di sembarangan tempat. Turunnya di mana? Langit yang baru dan bumi yang baru, bukan? Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini perkataan nubuat. Lalu apa? Ayat yang keempat nih, saudara. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amen. Kalau maut tidak ada lagi, perkabungan tidak ada lagi, apa yang terjadi, saudara? Kekal. Hidup yang bagaimana? Hidup kudus kekal. Hidup kekal, saudara. Dan ini sudah disampaikan, nubuat. Apakah kita tidak mau percaya pada firman yang sudah disampaikan? Bukan hanya sekedar percaya dan kita tidak melakukan apa-apa. Saudara, Yesus juga bilang berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak, ya kan? Ini pintu yang sesak, saudara. Untuk saudara bisa mengenali firman ini, bukankah saudara harus berjuang, ya kan?
dari segala kesibukan di dunia ini. Saudara harus meluangkan waktu, saudara harus berjuang di kelas ini, ya kan? Di kelas ini pun saudara harus berjuang dengan koneksi. Saudara harus dengarkan lagi rekaman, saudara harus mencatat. Ya, belum lagi ada berita-berita negatif, aniaya, fitnah, mengatakan bahwa Sinconji sesat. Bukankah ini perjuangan? Tetapi bagaimana saudara kalau melihat firman? Seperti yang Paulus katakan, ya, maka aku hanya mengarahkan pandangan kepada mahkota kehidupan. Betul nggak, saudara? Ya, dan dia katakan bahwa penderitaan yang kita alami tidak bisa kita bandingkan dengan kemuliaan yang akan kita Amen. dapatkan. Ketika, saudara, dan hanya ketika kita mengenali tempat di mana ada keselamatan. Bagaimana bisa mengenali tempat di mana ada keselamatan? Saudara harus mengenali langit yang pertama dan bumi yang pertama. Saudara harus mengenali lautnya. Saudara harus mengenali matahari, bulan, dan bintang. Saudara harus mengenali 7 utusan, kaki dian, binatang. Saudara harus mengenali cawannya. Saudara harus mengenali sangkakala, suara sangkakala, nyanyian baru. Saudara harus mengenali anggur lama, anggur baru. Saudara harus mengenali pohon, 2 jenis pohon. Saudara harus mengenali benih. Saudara harus mengenali ladangnya, ya kan? Maka demikian penting, saudara, ya kan? Mengenali perumpamaan. Karena pada akhirnya itulah yang akan menuntun kita kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah di akhir zaman. Kiranya saudara dapatkan berkat dari firman malam ini, ya, dan melihat siapa saudara di dalam nubuat. Kita ada di mana, itu sangat penting. Setelah saudara mengenalinya, ya, lihat kita ada di mana. Ya, langit yang pertama dan bumi yang pertama,